Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya sister. Nah kali ini kita mau bincang-bincang tentang sesuatu yang luar biasa. Tapi sebelumnya nih ya, aku mau kenalin dulu ke kalian karena ini adalah project pertama kita yang sistemnya itu podcast bersama ya. Kalau kemarin kan kita itu sistemnya hanya 2 tapi sekarang kita beda. Nah aku mau kenalan dulu nih sama member-member YN Sister kali ya. Coba dari sebelah saya dulu. Emang nggak dikenalin ya? Halo semuanya, jumpa lagi sama saya ya. Kalau di podcast kemarin udah ada saya gitu ya. Insya Allah kita masih bersama. Saya Fatia. Halo semuanya, namaku Resa. Kayaknya belum pernah lihat aku ya. Baru kali ini soalnya masuk podcast, ya. Jadi aku adalah Sinta. Ya, aku adalah Sinta. Ya, aku adalah Sinta. Nah, oke guys, jadi gini ya, kita mau ngebahas yang lumayan fenomenal juga, yang sebelumnya masih booming dan sebenarnya sampai sekarang juga masih booming, membahas tentang fakta terkini yang teman-teman kayaknya juga pasti udah tahu deh. Kalau sebelumnya, sabar. Kalau sebelumnya juga ada pernikahan ya yang diselenggarakan oleh sama jenis. Itu di mana sih? Terakhir kemarin tuh di Bali bukan sih? Pernikahan sama jenisnya di Bali ya? Nggak salah sih, iya di Bali. Ya. Ada pernikahan artis ya, artis dengan bule katanya gitu kan. Mereka menikah di Bali seperti itu. Ini luar biasa. Itu sesama jenis. Walaupun kita tahu ya, yang satunya itu berperan sebagai transgender ya. Jadi pelakunya sebagai perempuan kayak gitu. Tapi ternyata bener ya? Maksudnya kayak cuman buat viral-viralan aja buat gitu loh, buat konten gitu loh. Biasanya kan gitu ya, buat meningkatkan terlepas itu popularitas. dari konten ataupun bukan, ini kan menunjukkan bahwa mereka itu sedang mengkampanyekan gitu ya, mereka banget ya, mengkampanyekan udah kayak apa tuh? kayak 2024. mau 2024. Mereka juga pengen dilihat dong, eksistensi mereka itu pengen diakui gitu ya sama masyarakat umum, masyarakat Indonesia atau sekaligus masyarakat global ya. Jadi itulah yang kita lihat sekarang, begitu masifnya mereka gitu untuk memperkenalkan diri mereka gitu, siapa mereka. Bahkan di sekarang itu terang-terangan pelaku-pelaku seperti ini gitu ya, yang kaum pelangi kalau bisa dikatakan seperti itu, sudah mulai nih memperlihatkan gitu ya, dengan bangganya mereka itu yang gay lah gitu kan, kemudian yang lesbi, kemudian yang aku mengaku transgender gitu. Ada yang dengan bangga, bahkan ada kontes transgender yang waktu itu beberapa tahun kemarin itu juga yang kalau tidak salah itu saudara iparnya artis besar juga ya, artis Indonesia. Saudara ipar ya, iya benar ya kalau nggak, atau ponakan kayak gitu ya. Nah, bener. Ini juga luar biasa gitu. Dan ada fakta baru loh. Apa nah, yang ini nggak cuman yang mereka ngadain pernikahan sejenis ya. Kampanye mereka itu juga sudah merambah ke tataran anak kecil. Oh, yang film. Nah, ya betul, tuh kan. Film video-video itu yang lagunya Ketika Aku Jatuh ada yang bantu, pokoknya seperti itu. Jadi betul. Papa dan ayah itu gimana gitu? Papa dan ayah itu gimana itu ya? Jadi itu agak ngelag gue. Orang tuanya itu dua, tapi papa dan ayah. Papa dan ayah, bukan ada papa mama. Terus lahirnya mereka agak bingung biasa. Tetap Nggak bisa. Ya, tolong dong jelaskan. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Oh iya, ya. benar. Tapi BTW ya, ngomongin masalah perfilman anak yang itu, yang laki-laki juga. Tapi anehnya tuh itu tembus loh di penayangan TV tayangan di Indonesia. Itu bisa tembus. Kaget banget ya. Kaget sih, itu kayak miris. Ini kan sebenarnya belum ada
persetujuan ya dari kalau kata kita bukan dari pemerintah sendiri sebenarnya tidak ada dukungan terhadap mereka kayak gitu kan. Cuman kenapa bisa sampai ada seperti itu gitu, bahkan dengar-dengar KPI dengar-dengar jadi kayak gibah ya. Dengar-dengar. Jadi kayak gibah. Tidak ada merasa itu adalah bukan dari bagian tanggung jawab mereka gitu kan. Nah, itu yang disayangkan seperti itu. Tapi kalau misalkan kan negara kita kan belum ada ini ya, maksudnya tidak ada dukungan khusus terhadap mereka. Tapi di negara mana ya yang kira-kira dia itu kayak benar-benar yang mengatakan ya LGBT kan ya fitrah gitu loh, itu kan nggak masalah, itu kan pilihan aja. Nah itu maksudnya apakah emang alasan itu berdasarkan pengetahuan mereka atau memang mereka itu sebenarnya mengakui sih untuk kategori orang yang pro sama mereka kayak gitu tuh? Ya banyak gitu loh yang sudah mengakui gitu, mengakui adanya LGBT apalagi di Amerika. New York ya? Serikat New York yang paling itu gede, kan paling besar ya, ada New York. Kalau aku baca tuh 272.000 lebih lah ya. Iya. Dan itu kan udah marak banget ya di sana, dan itu kayaknya udah menjadi hal yang biasa gitu kalau bagi orang-orang barat sana gitu ya, karena ya tadi kehidupannya yang liberal gitu, bebas, jadi ya udah gitu, itu hak asasi manusia gitu, jadi nggak masalah ya udah sih, itu kan hak dia gitu. Berarti kalau di sana mah udah biasa ya, karena di sana udah benar-benar kampanye tuh udah kayak udah sukses gitu dan didukung banget, dan emang banyak banget sponsornya gitu kan. Maksudnya yang nyemponsorin itu tuh banyak banget, bukan dari kalangan yang emang manusia aja, tapi brand-brand juga banyak gitu tuh sponsornya. Sponsor ya? Iya, apalagi kayak brand makanan mungkin, terus banyak deh fashion juga gitu. Jadi kayak mereka mendukung untuk membiayai mereka untuk lebih masif gitu, eksis gitu. Dan ngerasa mereka tuh jadi kayak dilindungin gitu ya. Jadi kayak mereka tuh di sana tuh emang kayak udah ngerasa kayak udah dilindungin, dan sekarang tuh kayak di Wakanda gitu kan ya, gitu kan. Itu kan udah sama seperti kayak Barat, mereka itu kayak benar-benar mengkampanyekan bahwa kaum LGBT itu gitu kan, itu tuh ya harus dilestarikan. Dan harus harus didukung dan emang harus dilindungin gitu. Jadi mereka juga kayak makin masif dan makin banyak dan berani untuk mengeluarkan diri mereka gitu, nampak gitu loh, Supaya mendapatkan validasi. Iya, buat validasi. Dan aku punya cerita temenan aku di Jakarta. Jadi dia ceritanya. Jakarta mana nih? Jaksel? Jaksel sih kayaknya. Jadi dia tuh menikah dengan yang emang cowoknya itu ya itu kaum LGBT gitu, kaum lagi bete gitu kan cowoknya. Dia tuh alhamdulillahnya gitu, kayak dia bilang terjaga gitu, dia nggak nggak sampai berhubungan kayak gitu kan, makanya dia bingung gitu, kok bisa nggak sampai berhubungan suami istri kayak gitu loh. Mungkin dia nunggu ya untuk berhubungan itu. Ternyata si suaminya itu berperan sebagai cewek gitu, paham nggak sih? Berarti di kaum pelanginya itu Jadi dia berperan sebagai cewek, jadi dia tuh kayak nggak bisa melakukan sesuatu itu ke istrinya karena dia berperan sebagai cewek. Jadi di situ dia nggak pernah melakukan sesuatu itu gitu. Pernah dengar juga sih cerita yang lagi viral di sosial media ya. Ada cerita yang memang dia sampai kena penyakit gitu kan, sampai kena penyakit. Jadi suaminya itu tadi gitu lah, yang tadinya orang solih, ternyata dari pergaulan yang bebas, judul temanya sih itu akibat pergaulan bebas gitu. Ternyata dikiranya pergaulan bebas itu mungkin hamil di luar nikah gitu. Kayaknya udah berubah ya sekarang ya konsepnya itu. Pergaulan bebasnya itu ternyata suami dengan laki-laki lain, laki-laki luar, bukan selingkuh dengan wanita gitu, tapi selingkuh dengan laki-laki, bahkan sampai kemudian dia tidak menyentuh istrinya gitu karena sudah merasa nyaman, sampai akhirnya dia terkena penyakit. Nah, ngomong-ngomong tadi ya masalah negara mana yang paling besar, banyak itu kan gitu. Nah,
sebenarnya bagi keberadaan LGBT sebenarnya banyak banget ya, dari penelitian pun gitu ya, tidak ada yang namanya gender homo atau gay atau lesbi, itu nggak ada gender itu ya. Hanya saja mungkin lah itu tadi ada penyimpangan yang terjadi dalam diri manusia gitu ya, yang mungkin kemudian dipertahankan gitu kan. Nah, lantas mereka itu merasa bahwa kayak banyak cerita gitu, aku terjebak dalam tubuh perempuan misalnya laki-laki, atau yang perempuan merasa aku terjebak dalam tubuh laki-laki. Apa gimana sih? Yang merasa diri perempuan gitu kan, akhirnya merubah sampai ke fase mereka jadi transgender segala macem gitu kan, ada muncul gay, lesbi dan dan kawan-kawannya itu. Nah, mereka menjadi besar di sebuah negara itu bukan karena mereka diakui sebagai, nggak semata-mata ya karena liberal juga ya, tetapi mereka itu sebenarnya pasar yang bagus buat para kapitalis. Kalau misal ya kan jadi mereka itu kayak contohnya yang kecil aja, misalnya kebutuhan para kaum pelangi ini itu kan banyak perbedaan, adalah gitu kan. Kemudian produsen-produsen menciptakan produk-produk mereka gitu yang kemudian dipasarkan kepada orang-orang ini gitu loh, kaum-kaum ini. Nah, ini mereka contohnya aku tahu. Alat-alat kontrasepsi bisa, Bu Bidan. Terus itu berarti sifatnya masih general ya. Masih general bisa. Tapi untuk hal kayak gitu bisa untuk membesarkan area depan perempuan kayak gitu. Ada operasi transgender kan, betul. atau di bidang kesehatan mereka juga jadi pasar gitu ya, jadi pasar target marketingnya ini gitu loh, para kapitalis sebagai para produsen. Nah, itu kenapa mereka artinya ada keuntungan yang diharapkan oleh orang-orang terhadap mereka ini. Jadi kenapa mereka dipertahankan, bukan hanya sekedar karena liberalisasi gitu ya, atau kebebasan berekspresi gitu kan. Memang walaupun kita tahu bahwa memang lahir dari kebebasan itu gitu ya, mohon di up gitu, dan mereka mengambil manfaat dari itu sehingga mereka tumbuh subur seperti sekarang itu gitu. Tapi lumayan ngeri juga ya terkait dengan masalah kasus LGBT ini kan. Kalau yang tadi cerita yang Echa sampaikan itu kan si laki-lakinya itu kan cuma nikah sebagai kedok aja kan, untuk menutupi diri kan ya. Iya, emang itu. Jadi kayak nikah dia sama si cewek itu kayak buat formalitas sama ke orang tuanya mungkin. Kalau gitu. dia normal sama lingkungannya, kalau dia tuh adalah orang yang normal gitu tuh. Kalau lihat dari gestur tubuh itu bener-bener emang normal gitu, nggak kelihatan banget beneran. Jadi aku juga pas dikasih lihat fotonya, ini loh mantan kata dia, mantan suami aku katanya. Nggak kelihatan kan kata dia. Iya, nggak kelihatan. Tapi ternyata dia sebagai cewek gitu. Iya sih. Tapi itu maksudnya masih terbilang normal karena maksudnya nggak melakukan hubungan dengan temen lo nya kan, Ca? Iya, enggak. Tapi ada kasus yang dimana dia itu kayak hubungan sama istrinya juga gitu kan. Biseksual ya. Ya, jadinya biseksual. Nah, kalau kayak gini tuh lebih ke kasihan loh istrinya. Iya, bilang. Itu kan kalau misalkan terjadi seperti itu kan bisa melahirkan penyakit kayak PMS, penyakit menular seksualnya kayak itu kan. Dan itu parahnya bisa nyampe, sekali pengobatan kan lumayan mahal kan. Paling parahnya sampai HIV. Kasihan gitu loh. Mereka nggak mikir sampai ke situ gitu kan akibatnya. Nah, tapi kan itu kan emang hanya dijelaskan dari dampak kesehatannya aja. Tapi kalau Islam sendiri mandang LGBT ini kayak gimana sih gitu? Apakah separah itu? Apakah serumit itu atau gimana gitu kalau versi Islamnya gitu? Iya, di dalam Islam sendiri kan dulu gitu ya, ada gitu kan kasus gitu ya di kaum Lut gitu kan. Itu juga di Nabi Lut itu kan, di kaumnya gitu, yang mana mereka ya kayak gitu, maksudnya sesama jenis gitu kan melakukan hubungan gitu. Dan itu kan sangat parah banget ya, maksudnya udah keluar dari agama banget, keluar dari fitrahnya. Padahal kan Allah nggak menciptakan dua kelamin dalam satu ini kan, satu tubuh kan gitu. Ya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan gitu, sudah jelas gitu, ada laki-laki dan perempuan. Tapi kadang ada loh yang lahirin. Ada yang lahirnya tuh ada dua loh, cewek sama cowok. Cuman
ada dilihat setelah dewasa umur berapa gitu, kan dewasa ya, setelah umur berapa gitu kan, nanti dipilih kan itu yang aktif itu ya condongnya kemana gitu, tetap pilih itu salah satu gitu ya. Oke, kalau dalam Islam itu sebenarnya udah jelas banget ya. Kalau Allah itu menciptakan tidak Adam dengan Adam, tetapi dengan Adam dengan Hawa gitu kan. Jadi tidak ada jeruk dengan jeruk itu kan nggak ada ya. Atau bahas sekarang apple to apple. Jadi Allah menciptakan, masya Allah ya, tidak menciptakan dua laki-laki gitu, tapi menciptakan dua jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Dimana di sana kita dianugerahkan ya fitrahnya gitu untuk menyukai lawan jenis. Tetapi yang terjadi itu adalah bukan kelainan ya, tetapi ada penyimpangan. Jadi mereka itu entah karena faktor hormon yang berlebihan, misalnya laki-laki yang hormon testosteronnya ternyata rendah atau lebih kalau bahasa bedanya gimana, bahasa kedokterannya, bahasa medisnya rendah gitu ya, atau mungkin sebenarnya dalam diri manusia itu tetap ada ya. Kalau perempuan itu ada sisi maskulinnya, ada sisi, tapi yang dominan itu pastilah kalau perempuan itu femininnya gitu kan. Kalau laki-laki gitu kan tetap ada sisi femininnya, tapi enggak condong gitu, enggak lebih besar gitu kan. Nah, artinya Allah sudah menciptakan dengan sesempurna mungkin gitu ya, laki-laki dan perempuan. Bahkan kalau saya dengar seorang ustadz mengatakan, sebesar-besarnya keinginan seseorang gitu, merasa misalnya dia menyukai lawan menyukai sama jenis gitu loh, mungkin itu perasaannya yang ada gitu ya, perasaan. Tapi jangan sampai gitu ya, kalau orang yang paham gitu ya, yang yakin dengan kodoknya Allah gitu ya, ciptaan atau takdirnya Allah bahwa dia lahir sebagai laki-laki, kemudian dia suka laki-laki gitu ya, itu kan di luar ya. Makanya itu hanya mungkin perasaan atau pikiran yang kemudian dia besar-besarkan gitu ya. Saya itu ternyata harus suka sama si laki-laki juga kayak gitu kan. Kalau yang kita pahami, kita ketika sudah dia itu sadar bahwa ini sebenarnya cuma perasaan saja atau pemikiran saja gitu kan, dia bisa mengontrol gitu kan, mengontrol perasaan itu gitu, mengembalikan fitrahnya dia lagi gitu ya. Bagaimana caranya agar dia itu kembali lagi gitu, bahwa dia itu sebenarnya laki-laki loh gitu kan, aku laki-laki, bisa kok banyak yang ngobatin. Kalau kata Ustadz favorit saya mengatakan gitu, kalau kejahatan saja, kesalahan saja bisa diciptakan gitu, maka kebaikan pun, kebenaran pun bisa dibalik lagi. Artinya sebenarnya kita itu lahir dalam posisi yang terbaik dari Allah gitu. Kemudian di sepanjang perjalanan hidup kita, kemudian kita menemukan sesuatu yang mungkin ingin menyimpang kayak gitu kan. Nah, menyimpang itu, ketika kita sudah merasa itu menyimpang, artinya kita kan bikin ya, penyimpangan itu kita kan tabrak tuh. Nah maka kita kembali pun sebenarnya bisa gitu loh, sebenarnya bisa kok gitu, nggak cuman yang kita pelihara, kemudian kita merasa bahwa kita itu bagian dari LGBT atau kita bagian dari saya tuh gay, saya itu sebenarnya itu pola pikir saja gitu, pola pikir atau perasaan saja yang mendominasi kita kayak gitu. Sebenarnya sih sama juga nih, mau nambahin kayak pandangan kita itu bahwa kalau misalkan orang-orang yang LGBT yang emang itu ngerasa dia misalkan dia sebenarnya cewek, tiba-tiba dia itu ada kayak merasuki cowok, itu tuh emang karena ada beberapa akibat, itu karena kayak percintaannya kayak gitu. Pernah ngedengar berita yang emang karena dia sering ditolak sama cewek gitu kan, kecewa tuh jadi kayak males banget nih gue sama cewek gitu kan, jadi kayak ngerasa udahlah gitu kan, kayak bener-bener kayak mencoba untuk menyukai sesama jenis akhirnya gitu. Kayak gitu. Terus ada juga yang emang itu tuh sengaja nggak disengaja gitu, misalkan gitu kan, ya kan pas dulu tuh aku anak basket kan, SMP SMA itu kan, di situ tuh aku tuh emang tomboy gitu, aku pakai boxer gitu kan, terus gayanya tuh emang kayak cowok maskulin gitu. Iya gitu kan, terus bawa motornya tuh kadang bawa tukeran sama saudara gitu, bawa motor yang racing. Nah pas itu pernah kejadian di pom bensin, rambut aku dimasukin ke helm, terus gaya aku kayak cowok, terus motornya racing, terus kata mas-mas pom bensinnya, isi berapa? Gitu kan. Terus dengan bangganya gue ngerasa, wah gue gitu, ngerti paham gak sih, kayak gitu ya, gue diakui sebagai laki-laki gitu, kayak ngerasa kayak
hebat Bangga. banget, bangga gitu. Jadi kadang gue mikir kalau misalkan orang LGBT itu kadang tadinya nggak sengaja buat untuk seperti itu. Cuman karena emang udah ngerasa bangga sama dirinya itu, kayak ngerasa kayak gue nih kayak kelihatan cowok gitu tuh. Jadi diterusin tuh bangganya, paham gak sih? Terus ada juga ada salah dua lah ya teman aku, itu juga beda sekolah juga. Dia itu sama tomboynya, tapi itu parah banget sampai rambutnya itu dipotong. Tapi kalau Resa tuh bangganya cuma sebatas itu ya. Resa masih normal ya, cuma normal karena di pas itu tuh lagi suka-sukanya sama lawan jenis gitu. Tapi Resa enggak separah itu gitu, cuman ngerasa bangga kalau misalkan Resa tomboy nih gitu tuh, terus kelihatan kayak cowok maco gitu kan. Iya, kan Resa masih normal tuh ya kan. Nah teman aku itu gitu tuh, itu sampai sekarang masih dalam keadaan tomboy dan emang dia udah masuk ke ranah yang emang dia jadinya suka sama lawan jenis. Jadi bestie ya, dia bestian sama cewek ini, berdua nih pacaran ternyata. Aku udah astagfirullah ya, aku udah bilang, aku kan sebagai temennya, ya kan, sebagai temennya aku nggak mau dong punya temen yang emang terkena penyakit itu gitu. Ya, tapi kalau setiap ketemu sih ya iya saya hello lah sama gue kayak gitu, masih kayak berhubungan baik lah, tapi dia nggak mau menjawab perkara hubungan dia sama si bestinya itu gitu. Berarti emang awal coba-coba jadi biasa kayak gitu. Untung alhamdulillahnya gue nggak gimana. Alhamdulillah hidayah cepat datang ya. sama si tomboy. Gue juga. Aku jadi inget yang kata Teresa, LGBT itu kan kayak misal awalnya ada yang sakit hati gitu ya, misal kayak berhubungan sama cowok tapi selalu dikecewain. Terus dia tuh punya, aku pernah ini ya, ada kasus di temen aku gitu tuh. Dia cerita dari temen aku gitu tuh. Dia tuh menjalin hubungan sama laki-laki, tapi dia tuh sering dikecewain gitu loh, disakitin. Jadi dia tuh kayak kapok gitu loh ngejalin hubungan sama laki-laki gitu tuh. Jadi akhirnya dia tuh namanya sama sahabat mah kan curhat gitu ya, nangis-nangis ke sahabat. Terus ngerasa sahabatnya tuh kayak dari sahabatnya ini nih ada ketenangan gitu loh, dikasih perhatian gitu. Jadi kayaknya ngerasa nyaman gitu loh. Ujung-ujungnya sampai akhirnya ada nauzubillah ya, ada hubungan tersebut gitu loh. Jadi berawal dari rasa itu gitu ya, dari rasa nyaman itu gitu tuh. Ngeri banget. Berarti gini gak sih, walaupun kita kayak sama jenis gitu, Ya kalau ada, misal kita nggak ada batasan, ya itu bisa bakal bisa terjadi. ya. Oke. tadi Jadi ini ya kita bisa menyimpulkan bahwa keberadaan ini ya nggak cuma sekedar kampanye yang terang-terangan gitu ya, tapi kadang kita itu maraknya mereka atau diterimanya mereka itu nggak sadar, secara tidak sadar itu karena memang circle pertemanan kita gitu. Yang pertama tadi karena kita mengakui keberadaan mereka gitu ya, kita terima sebagai bagian dari liberalisasi gitu ya. Kemudian setelah kita lama-lama nyaman dengan mereka gitu ya, kita bahkan bisa cenderung ikut dengan gaya hidup mereka. Artinya ini tuh seperti penyakit, dia menular gitu ya. Menular dan memang secara kayak itu tadi kayak virus, dia itu menurunnya dengan cepat banget. Dari circle saja itu mereka mampu menyebar luas kayak gitu ya. Makanya hati-hati memilih pertemanan. Kalau sudah ada, bagus latih rasa tadi ya, kalau sudah ada pertemanan yang seperti itu jauhin. Kalau memang kita tidak bisa untuk mengingatkan, memang harusnya sih idealnya itu memang kita harus berdakwah kepada mereka, menyampaikan bahwa mereka itu berada dalam posisi yang tidak baik-baik saja. Nah ini kenapa gitu ya, dalam Islam itu salah satu maksiat yang memang diazab langsung di dunia oleh Allah itu adalah tadi itu masalah LGBT. Nah, kaum Nabi itu kan juga diazab oleh Allah di dunia gitu kan, dengan banjir besar segala macam ya, ditenggelamkan dalam bumi. Nah, waktu itu juga banyak cerita ya yang ada sebuah kampung kalau nggak salah di Indonesia ya. Nah, tiba-tiba masyarakat yang sebelahnya itu mendengar dentuman yang keras itu beberapa tahun yang lalu ya. Kita nggak tahu, saya juga nggak paham tahun berapa gitu, tapi udah lama banget gitu. Dan keesokan harinya ketika melihat itu satu kampung udah nggak ada. Nah, udah nggak ada penduduknya karena apa? Diceritakan oleh masyarakat setempat bahwa kampung itu adalah kampungnya orang-orang yang
punya penyimpangan seksual seperti itu. Terakhir nih ya, kira-kira gitu kan untuk saudara-saudara kita nih yang di luar sana yang hampir mau kejebak atau bahkan sudah terjebak, kira-kira gimana sih caranya supaya kita itu bisa kembali ke fitrah kita ya kan? Apakah fitrah kita itu perempuan atau laki-laki? Nah itu gimana caranya? Mbak Sintami dulu deh coba. Untuk yang supaya tidak terjangkiti juga gitu, karena kan betul ya kata Taya Fatia tadi, penyakit ini tuh gampang banget menular. Nah makanya pondasi dari dalam diri kita gitu ya, cari pertemanan juga circle yang baik gitu, yang bisa mengarahkan kita kepada kebaikan gitu. Cari circle, ya benar kan kata Sinta tadi, cari circle pertemanan yang emang mengajak kita pada kebenaran gitu, bukan aja kebaikan tapi kepada kebenaran gitu kan. Kalau misalkan kayak tadi teman Resa itu yang masih dalam kaum LGBT itu, ya terus kita ingetin gitu kalau punya temen itu, walaupun emang terus diingetin gitu tuh, tapi jangan sampai kita memutuskan pertemanan gitu tuh, tapi tetap kita jadi teman terbaik dia untuk kita itu selalu ngingetin dia gitu. Jadi kayak gimana caranya punya temen ini nih kita cabut, dia dicabut terus masukin ke circle kita yang emang menurut kita benar-benar baik kayak gitu. Itu sih penting banget circle pertemanan itu. Ya, bener ya. Kalau sebenarnya yang salah itu bukan orangnya, tetapi perilakunya. Jadi yang kita benci itu bukan orangnya. Kita tetap merangkul mereka. Kalau misalnya ternyata ada orang-orang yang kalau ex LGBT misalnya kayak gitu tuh ingin bertobat, nah maka kita rangkul sesegera mungkin gitu ya. Itu. Nah jangan ketika mereka melihat mereka gitu kemudian kita buang muka, enggak. Mereka itu orang-orang yang butuh perhatian sebenarnya. Orang-orang yang kasih sayang ya. Iya, kasih sayang. Nah, bukan berarti kita menerima keberadaan mereka, enggak. Sifat mereka enggak, tetap kita itu adalah suatu hal yang salah ya, tetapi bagaimana caranya kita menyelamatkan mereka gitu. Nah tugas kita itu ya dengan kita adakan ini ya, yuk gitu kan, semua teman-teman yang berada di circle kaum pelangi ini gitu ya, segera lepas gitu ya, segera menjauh. Dan kalau teman-teman yang sudah cenderung gitu ya punya kecenderungan penyimpangan seksual gitu ya, sudah berstatus gay, lesbi dan sebagainya, itu tolong ya kita kembali ke fitrah kita gitu. Bagaimanapun kita itu adalah perempuan, kita itu adalah laki-laki, bukan kedua-duanya gitu, bukan yang terjebak dalam satu dengan lainnya gitu, enggak. Tetapi Allah menciptakan kita dalam situasi yang cuma satu gitu. Kita itu sebagai perempuan atau kita sebagai laki-laki. Jadi pada dasarnya gitu ya, karena kita tahu sebagai seorang muslim itu kita cuma tercipta sebagai laki-laki dan perempuan saja gitu. Maka sebenarnya pelaku kaum pelangi ini juga mengakui secara tidak sadar bahwa yang ada gitu ya, yang ada memang laki-laki dan perempuan saja kayak gitu. Tidak ada gender mereka itu gitu, tidak ada yang gay, tidak ada lesbi, tidak ada. Karena pada saat mereka yang gay misalnya kayak gitu tuh, mereka juga berperan sebagai laki-laki dan perempuan. Lesbi pun sama gitu, ada peran laki-laki, ada peran perempuan. Jadi secara sadar mereka mengakui bahwa mereka nggak bisa merubah itu gitu, yang ada ya itu gitu. Nah makanya teman-teman nih kalau memang sudah berada di fase yang berbahaya ini, yuk segera selamatkan diri. Belum telat kok. Iya benar. Insya Allah. Pokoknya jangan sampailah kita jangan biarkan sampai ya. ngerasa Biarkan. malu karena sudah terlanjur terjebak di kaum LGBT gitu. Maksudnya kaum LGBT gitu. Jangan sampai kayak udah gue udah males gitu, gue udah nyaman kayak gini aja gitu kan, udah kayak benar-benar udah gue nggak bisa deh kayaknya mau jadi sesuai sama fitrah gue, kayaknya udah males duluan. Jangan gitu. Kalau emang udah ngerasa hati itu kayaknya gue harus balik lagi ke fitrah, itu langsung tuh balik lagi ke fitrah. Lu cari temen-temen yang emang support lu untuk berubah gitu. Makanya ngaji. Insya Allah kita bakal merangkul orang-orang yang emang mau benar-benar berubah ya. Kayaknya yang kalau misalnya buat teman-teman yang akhwat gitu kan, ada yang pengen kembali ya sister, bisa langsung hubungi IG kita yang Ngaji Cilegon di sini nih ya. Tinggal hubungin aja, nanti insya Allah yang akan balas tetap akhwat. Nah kalau misalnya ada pun yang ikhwan juga silakan DM aja, nanti insya Allah yang respon juga ikhwan. Dan insya Allah informasi itu akan dirahasiakan dari semuanya ya, karena kita juga tetap harus menjaga
harus ngikutin kan. Insya Allah ada event-event Yu Ngaji kalau misalkan kalian ya, entah itu kaum LGBT atau kaum tulangnya ataupun yang emang umum gitu kan gitu. Untuk semua para kalian yang emang lagi ngerasa pengen hijrah, pengen punya teman, kalian bisa langsung ke Yu Ngaji Cilegon. Insya Allah di situ bakal banyak event-eventnya, event akhwat cewek, event ihwan cowok bisa ada, dan itu ada banyak banget. Di kafe ada, ya kan, kita seru-seruan nongkrong ada, hangout pun ada gitu, rihlah jalan-jalan pun ada. Di situ juga nanti banyak banget di Yu Ngaji, banyak banget event-event yang bakal diselenggarain. Jadi jangan lupa gabung gitu kan, ke acara event Yu Ngaji gitu. Dan bisa sport ya. Iya, ada sport juga yang suka olahraga ya. Ada Iwan juga ada, aku juga bakal ada, dan banyak banget acara yang diselenggarain. Pokoknya kalian harus ikut dan jangan sampai ketinggalan ya. Jangan lupa follow, ya nggak sih? Jangan lupa follow IG-nya Yu Ngaji Cilegon. Iya gitu. Support dakwah kita. Nah iya, di situ banyak banget infonya, jangan lupa di follow. Gitu aja sih. Kalian? Dan lagi bunda-bunda cukup? Tapi ada lagi sih kalau kalian mau kayak private gitu kan, takut, maksudnya gini loh, ngaji takut gitu loh, Intensif, gue mau konsultasi nih gitu kan, entah itu sama Mbak Fatia atau siapa gitu, bisa gitu tuh, hubungin Instagram gitu, minta nomor yang ahwatnya atau nggak ihwannya gitu, dia mau konsultasi atau sharing-sharing apa itu bisa. Jadi kayak kita privat gitu ya. Lagi-lagi bisa DM Yu Ngaji DM. Cilegon. Oke. Oke. Cukup ya? Cukup ya. Oke.